perlombaan 17, peringatan 17 seperti itu, bukan hanya seperti itu, banyak hal yang bisa dibangun melalui Karang Taruna. Bahkan terbaru ini, saya 2 tahun ini dari abang kita itu sering mengirim ke saya ada lomba pemuda pelopor, ya Pak, pemuda pelopor. Saya share ke grup Karang Taruna, responnya juga belum. Dan kami di desa juga selalu menganggarkan untuk Karang Taruna ini, walaupun itu sedikit, tetapi tetap ada anggaran untuk Karang Taruna ini, Pak. Jadi untuk rapat mereka, untuk kegiatan rutin mereka itu kita anggarkan. Dan bahkan dalam setiap penyusunan RKP desa itu kami melibatkan keterlibatan pemuda ini salah satu paling tidak masuk dalam tim penyusunan RKP kita, dalam penyusunan RKP desa. Dan nanti untuk unit usaha baru kita, BUMDes kita, unit usaha baru kita, ketahanan pangan, kita rencanakan kemarin untuk kita akan beternak ayam petelur. Ini Kak Tarida mungkin insya Allah nanti yang akan menjadi pengelola di unit usaha ketahanan pangan kita. Kemarin sudah ada kajian, tinggal nanti kita musteskan ya Kak Tarida, proposalnya sudah siap. Nah ini pun sebenarnya harapan kami, kita kalau bisa memberdayakan Karang Taruna ini, mengapa tidak, karena dari sekian banyak pemuda kita ini nanti menjadi pengurus Koperasi Merah Putih itu. Maka kita memang diwajibkan ini untuk menyusun Koperasi Merah Putih ini. Masalah nanti pendanaannya dari mana? Kalau menurut pemerintah pusat pendanaannya itu dari Himbara, Himpunan Bank Nasional 2023 yang tidak juga bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa terima kasih saya atas kehadiran kita bersama pada malam hari ini. Jadi terima kasih pada kepala desa dan seluruh perangkat yang telah mengundang saya. Nanti kita sepakati akan ada penyegaran pengurus. Kami berharap paling tidak KSB, Ketua Sekretaris Bendahara menjadi tim yang solid, sehingga organisasi ini bukan hanya organisasi yang ada nama, ada pengurus, tapi tidak ada bentuk. Nah, penting inovasi-inovasi kita sebagai pemuda, bagaimana menempatkan Karang Taruna ini sebagai organisasi yang mendukung tugas-tugas dari pemerintah desa Sungai Anak. Di sini sebagai kepala bidang lingkungan hidup. Mungkin izinnya Pak, kalau saran dari saya pribadi, karena memang saya selaku pengurus Karang Taruna, mungkin kita bisa membentuk kepengurusan baru. Dikarenakan apa? Karena memang sangat betul untuk kepengurusan lama juga tidak ada pergerakan Pak. Dan kami hanya bergerak di hari-hari tertentu, di kegiatan 17 Agustus dan rombok-rombok. Sebenarnya teman-teman itu banyak untuk mengadakan ide-ide lain, cuma susah untuk direalisasikan karena memang kepengurusannya ini jarang kelihatan gitu Pak. Mungkin harapan kedepannya dengan teman-teman yang ada di sini juga kita bisa membentuk kepengurusan yang baru. Beberapa pendapat dari Bapak dan juga rekan-rekan sekalian melihat bahwa Karang Taruna di Desa Sungai Anak ini kurang aktif, berarti banyak pasifnya. Ya mungkin itu salah satunya karena keanggotaan juga. Mungkin juga setiap anggota banyak kesibukan masing-masing, sehingga mungkin memang perlu kita memilih anggota-anggota yang sekiranya memang cocok dan layak menempati posisinya. Saya tertarik sebetulnya Bapak di bagian tadi disebutkan bahwa di Karang Taruna itu ada bagian pendidikan. Mungkin berhubung saya bidangnya pendidikan dan guru, saya mengajar di SMK Kesehatan, guru bahasa Indonesia. Jadi mungkin ide yang dapat saya berikan adalah melihat situasi sekarang, khususnya untuk anak-anak muda. Saya di Prodi Kesehatan Masyarakat Pak Mali dan Abang Kakak. Jadi saya ini
membawa 4 mahasiswa saya. Jadi ini program studinya kesehatan masyarakat, Pak Marif. Nah, terkait dengan itu, tadi undangan Pak Marif ke saya itu adalah mengenai evaluasi Karang Taruna. Dan seperti yang kemarin saya baru, mungkin Pak Marif ingat saya atau undang saya setelah saya share beberapa informasi ya terkait uang di TPS pada TPS daerah itu ya. Sembunyi-sembunyi buangnya Bang. Itu juga sulit tuh Pak. Ya. Kita kan menjaga ini yang menjaga hubungan baik dengan dinas lingkungan hidup ya. Ya. Satu kalau oke kalau misalnya satu kali Produksinya bisa sampai hampir 2 tahun. Meskipun pada awal-awalnya dia akan saya katakan itu belum menguntungkan karena dia masih di umur awal baru belajar bertelur, sehingga dia akan naik terus produksinya sampai di puncak produksi. Setelah kami hitung, ternyata bumdes dengan ayam petelur ini lebih menguntungkan daripada yang lain-lainnya. Nah, untuk progresnya sendiri itu kami pada saat ini sudah sampai ke tahap penyusunan RAB sudah, kemudian untuk survei di lapangan sudah, dan sekarang nanti rencananya Jumat ya Pak ya, itu kita akan adakan musdes untuk terkait dengan proposal ayam petelur ini. Nah, harapan saya juga dukungan dari rekan-rekan semua untuk menyukseskan kegiatan kita ini, karena menurut saya ayam petelur ini potensinya luar biasa ya, karena petelur ini kan salah satu jenis protein yang murah, kemudian mudah didapatkan, dan banyak masyarakat yang menggemari. Tidak punya modal awal untuk bergerak koperasi merah putih. Nah, kawan-kawan itulah nanti kita bersama-sama meyakinkan di Sundakop sebagai dari sektor dari koperasi karena mereka yang akan mendampingi tamu-tamu koperasi itu untuk menyerahkan ini sebenarnya. Karena pasar ini katakan hidup juga tidak, katakan mati juga hidup. Jadi nanti Katarina nanti hari Jumat kita ada ini, kawan-kawan juga nanti bisa kita undang. Nanti kita lihat waktunya apakah pagi atau siang baiknya ya. Kita lihat nanti ya hari Jumat, karena Mbak Nuniman tadi menyampaikan kesiapan hari Jumat ya. Mbak Nuniman sekalian menyampaikan LPG-nya ya. LPG 2024 selama ini.